Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru. Dan tentunya di hari Selasa, maksud kami hari Rabu ya, Rabu di tanggal 25 Juni 2025 ya. Jadi hari ini kita akan menemani Anda di acara ini sampai dengan beberapa menit ke depan. Ada ya di pukul 9 nanti ya. Lewat ya, jadi untuk pagi hari ini senang sekali bisa menemani Anda kembali di program acara Ogi Baru Menyapa, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin Anda saat ini lagi sibuk-sibuk melaksanakan segala rutinitas pagi ini. Ya, kami aturkan selamat bersibuk-sibuk, selamat mengerjakan kegiatan Anda atau pekerjaan Anda pada pagi ini. Mudah-mudahan segala pekerjaan yang Anda laksanakan atau kerjakan pada hari ini berjalan lancar. Ya, dan seperti biasa saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Saat ini sudah ada Bang Ilo di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi. Kemudian salam sehat, salam sejahtera, salam demokrasi, dan ya salam untuk kebaikan semua. Iya. Gimana kereba ini, Ilo? Alhamdulillah makan jamu. Yang jelas itu Bung Alil, setiap hari Senin sampai hari Kamis itu sudah menjadi rutinitas itu untuk kita memenuhi komitmen kita untuk berbagi informasi dengan warga baru melalui Komal ini, Bung Alil. Iya. Ini tadi sudah bergabung juga beberapa teman-teman ini yang ada di TikTok. Ya, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kemudian yang berkomentar juga ada ada ini komentarnya bilang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ibu Nur, selamat pagi ini. Ya, kemudian ada siapa lagi nih? Ada beberapa tadi ini. Nah, ternyata banyak sekali. Ada juga ini Paratusin Intel TikTok. Wah, selamat pagi warga baru. Oke, selamat pagi. Ada Om Cokas juga yang mengikuti acara ini. Iya, selamat pagi semua. Iya, dan pokoknya pagi ini cocok ini cuaca di pagi hari ini. Bersahabat sekali. Bersahabat ya. Jadi memang biasa katakan biasa kada cuaca tidak bersahabat mengalir. Iya, maksudnya dek nemen dukur kapang mano ya engkau tuh mak kada loki jawaban utama anak kok pakai motor mi bosi. Dia nomor sahabat sedih Pak. Bosi. Ya mungkin satu sisi ya, tapi di sisi sisi lain juga mungkin ada juga yang menganggap bahwa bersahabat sekali, Bung. Jadi itulah salah satu indikasi misalnya ketika kita mau keluar tapi terjadi hujan. Lalu kita mengatakan waduh cuaca sangat tidak bersahabat. Tetapi bagi petani atau penambak yang membutuhkan air misalnya, alhamdulillah cuaca sangat kondusif, ya metode perlu. Jadi di dalam hidup itu sebenarnya memang tidak terlepas dari dua sisi, Bung Halil. Apa kotor maka ada engkau perong kata tu kontra. Seperti itu, Bung Halil. Jadi dalam melihat persoalan itu, Bung Halil, tidak bisa kita hanya melihat dalam satu sisi saja. Terkadang kan begitu, Bung Halil ya. Kita hanya melihat di depan
depan saja, lalu kita mengambil kesimpulan. Padahal ada sisi kiri, ada sisi kanan, ada sisi di belakang, dan ada di atasnya, Bung Alil. Iya. Di bawah yang pula terkadang, di bawah juga ada. Iya. Jadi begitulah sebenarnya, Bung Alil, sehingga dibutuhkan kecermatan memang untuk melihat dulu berbagai dimensi sebelum kita mengambil kesimpulan. Biasanya seperti itu, Bung Alil, Pak. Justru itu bahaya biasa di enapaita, Bung Alil. Iya, makro. Di dalam politik itu ada istilahnya silent. Gerakan silent, gerakan yang tidak terlihat tapi bisa diraba, bisa dibaca, Bung Alil. Nah, itu yang kadang yang kita tidak tahu. Sama misalnya dulu ada tokoh nasional juga dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Kalau dia mengatakan sesuatu itu terkadang jangan lihat konteks apa yang disampaikan, tetapi lihat apa kira-kira yang dibalik dari ucapannya itu Gus Dur itu kan. Seperti itulah, Bung Alil. Jadi banyak sisi yang harus diperhatikan di banyak sisi, Bung Alil. Aku agak senang suara baik. Suara baik, Bung Alil. Berarti pasak PK ya. Nah, pasak PK itu pasti maka di pampasa kasih mudah-mudah dia nak turun bos ya. Apa supaya laku balu-balu apa loket aku pasak Bung Alil. Meskipun masih ada yang bisa pakai payung dan sebagainya. Tetapi bagi petani yang sementara mata nak bini makuku, Bung Alil. Supaya manjil. Kamu apa Bung Alil. Atau ya pange yang membutuhkan juga air hujan Bung Alil ya. Supaya terjadi keseimbangan antara air asin dan air tawar itu, Bung Alil. Ya pasti maka dia memang agak pinanok busi. Seperti itulah kehidupan, Bung Alil ya. Seperti itu. Jadi Milo agak engkau sih berita-berita tuh Mai. Tidak ada, Bung Alil. Saya lihat dinamika yang terlalu hari ini. Kalau kita lihat di media sosial itu, apalagi kalau terkait dengan pembangunan daerah ini, ya terus terang aja kalau kita ingin jujur ya, bahwa sampai hari ini kita belum melihat ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa sudah ada tanda-tanda ini, terutama dari sisi ekonomi, Bung Alil. Itu yang saya belum lihat. Tanda-tanda pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan seperti itu, Bung Alil. Jadi kita sepertinya memang masih butuh waktu untuk menunggu nih. Apalagi bisa herat tuh kayak biasa naik kompak ulang-ulang mapak ini, Bung Alil tuh. Karena tuh joka pilot ini tamat perubahan. Ini kan sudah mau masuk perubahan nanti nih. Ini kelihatannya belum ada, Bung Alil. Saya tidak tahu kenapa sedikit agak pada tuh kayak nggak ditahan ini agak-agak. Karena minta apa itu? Bangsaku agak senang. Pasal terwali engkau tak mengukur apa itu? Mak bentam meter kita di pasar. Ya mungkin sudah ada pembangunan di situ, Bung Alil. Bisa saja karena ini kan sekarang mungkin masih dalam tahap perencanaan, Bung Alil ya. Kan itu biasa kalau sudah ada APBD, sudah ada pagu anggaran dan sebagainya, kan di situ juga diikuti dulu dengan perencanaan, Bung Alil. Digambar, bikin RAB dan sebagainya, dari situ nanti kan baru kalau dulu kan istilahnya di tender atau mana yang tender, mana yang penunjukan langsung. Kalau sekarang saya dengar-dengar ini kan kebanyakan e-katalog, Bung Alil ya. Nih aku ke sibuk-sibuk ini tak tahu mana. Melok ni tender, melok ni napa kita. Napa di? Mudah-mudahan maro atau betul-betul bisa selesai, tidak dapat je lagi musim hujan, Bung Alil. Pak Madar itu tuh biasa contoh irigasi apa ini jamai aku macawet nu tu bosia macawet ni tak boleh 10 2 gitu di. Itu bisa nggak, Bung Alil. Banyak teman-teman akhirnya biasa merasa kesulitan ya karena contoh misalnya di Sumpang itu kalau ada perbaikan tanggul, biasa saya lihat kewalahan itu dari sisi itu karena tidak sesuai dengan prediksi alam. Nah, sementara alam kan sekarang ini, Bung Alil, tidak bisa kita
dena pada remeriolo maka da alam itu bisa betul ditebak. Sekarang ini di musim hujan pun bisa terjadi kemarau, di musim kemarau pun bisa terjadi hujan dan banjir, Bung Ali. Ya, itu pengaruh iklim global barangkali ya, sehingga terjadi seperti itu. Iya, yang ke komentarnya. Air hujan kadang membuat isi empang jadi gelisah. Wah. Iya. Maku ga. Jadi aku kegelisahan ro pangimpang kasi. Ya, aku Megan lempoi ka apa biasa di. Ya, jadi maka dia lebih wae nah. Karena dia kan membutuhkan juga namanya pH yang memang sesuai, Bung Alil ya. Jadi kayak udang itu memang makanya selalu harus diukur itu airnya seperti apa, Bung Alil. Iya. Oke, Mila. Jadi pada kesempatan ini, Bung Alil, sebenarnya hari ini kan kita tidak mengambil tema spesifik ya, kecuali besok ya. Kemungkinan kita besok itu membahas terkait dengan badan usaha milik desa, Bung Adil ya. Iya, BUMDes. BUMDes. Bagaimana sebenarnya profiling daripada BUMDes kita sampai hari ini sejak ada yang namanya badan usaha milik desa, Bung Alil. Apakah berkembang? Adakah yang sudah memanfaatkan itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di desanya untuk mensejahterakan, bukan mensejahterakannya terlalu ideal. Saya selalu sebenarnya itu hati-hati menggunakan bahasa sejahtera, Bung Adil. Karena terlalu ideal sekali itu kalau kita bicara. Paling tidak terjadi peningkatan daya beli pendapatan, Bung Adil, seperti itu. Iya. Aku peningkatan. Lihat, mudah-mudahan nanti peningkatan kesehatan. Mudah-mudahan Bung Alil. Iya. Iya, silakan. Aku lepas itu. Iya. Peningkatan kesejahteraan beda guys sih bahwa peningkatan agak sana. Belanja kan. Sejahtera dengan peningkatan maksudnya begini, peningkatan pendapatan belum tentu membawa kesejahteraan. Iya. Karena apa itu biasanya sejahtera tahu megalade panuna banyak variabelnya, Bung Alil, bukan hanya dari sisi pendapatan saja. Banyak variabel. Nanti kita bahas sendiri terkait menyangkut masalah itu, Bung Alil. Nah, kemudian pada hari ini juga tentu kita berharap teman-teman yang selalu hadir setiap hari di acara kita ini, Bung Alil, ya bisa memberikan masukan kepada kita semua, karena kita kan pakai model partisipatif, Bung Alil. Apa tema kira-kira yang kita ingin bahas lagi ke depan. Cuma memang penting untuk kita bahas BUMDes bisa dijelaskan berbagai latar belakangnya, karena BUMDes ini kan badan usaha milik desa, Bung Alil ya. Dan salah satu harapan pemerintah sebenarnya melalui pemerintah desa sebelum ada Kopdes Merah Putih ini, Bung Alil, bagaimana BUMDes ini sebenarnya mampu menangkap potensi lokal yang ada di desa dari berbagai sumber daya, bisa sumber daya pertanian, sumber daya pariwisata dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita ingin potret kalau di Baru ini kira-kira yang bisa menjadi katakanlah bukan semacam pilot project, tapi semacam katakanlah the best practice gitu yang bisa direplikasi di daerah-daerah lain, apakah itu di Baru atau di luar lain, apakah sudah ada. Nah, itu yang kita ingin potret sebenarnya, Bung Alil, supaya ada supaya menjadi inspiratif bagi daerah lain juga, supaya contoh memberikan contoh, Bung Alil. Apa maksudnya masih agak sih the best practice itu ya contoh terbaik betuannya, Bung Alil. Best practice itu contoh terbaik, terbaik di oke. Ya, insya Allah hari Kamis kita bahas itu besok besok kita akan bahas itu. Jadi masyarakat yang ada di desa-desa dimanapun ada berada di Kabupaten Baru, silahkan mengeluarkan pendapat penilaiannya terhadap BUMDes di masing-masing. Tentunya secara fair juga, secara objektif, boleh. Oke deh. Ku desaku maka anjak ni makuku yang BUMDes Pak Magai engkana
simpang pimjana karena karena apa kata tuh BUMDes usahanya tuh simpang pinjam Omila. Ada. Sebelum ada Kopdes Merah Putih kan mereka masih bisa melaksanakan itu. Tapi setelah ada Kopdes Merah Putih mungkin bagaimana dia melakukan katakanlah mungkin elaborasi atau apalah peleburan lah masuk di Kopdes Merah Putih, saya nggak tahu seperti apa. Kemudian banyak itu pendapat apanya pemasukan itu banyak. Kemudian ada yang mengurus wisata. Iya, wisata. Kemudian ada juga yang mengurus apa itu? Seperti kemarin pasar, saya bincang-bincang secara sekilas dengan Desa Nepo, kalau saya Desa Nepo gitu. Nah, mereka juga mengelola lewat BUMDes yang objek wisata yang ada sana. Mudah-mudahan hari ini saya ada kesempatan untuk mengunjungi di sana, Bung, karena saya ingin lihat. Saya tertarik karena alamnya, wisata alam, sama yang ada di Barutungai di Desa Lalabata. Dia juga mengandalkan sumber daya alam, Bung. Iya. Oke, Omilo. Jadi untuk Anda semua yang sedang mengikuti acara ini, silakan mungkin ada saran-saran atau mungkin usulan tema yang akan kita bahas, silakan Anda bisa komen di situ bilang hari Senin apa bagusnya dibahas. Kemudian terkait apa lagi dibahas. Mungkin ada saja yang ingin disampaikan. Iya. Karena memang itu kita berusaha setiap hari Kamis itu, Bung Alil. Karena kita kan break di Jumat, Sabtu, Minggu nih. Jadi setiap hari Kamis itu memang ada tema yang memang kita anggap sentral, artinya sangat dibutuhkan juga memang penjelasan oleh masyarakat yang ada di Baru, Bung Alil. Kalau termasuk Senin sampai dengan Kamis, Senin dan Kamis. Rabu, Selasa, Rabunya itu kita hanya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman di media sosial, terutama yang biasa bergabung di sini, Bung Alil. Iya, ini ada yang bertanya, Amilo. Apa sudah ke Desa Nepo, Bang Ilo? Saya insya Allah hari ini mencoba, Bung Alil, ya sebentar. Kalau agak-agak sore mungkin, karena menurut Pak Desa di sana sore agak bagus. Namanya di sana objek wisatanya adalah Bujung Matimboe, Bung Alil. Bujung Matimboe, ada kan juga Bujung Makatoang, ada juga Bujung Matimboe, Bung Alil. Nah, ini sebenarnya juga perlu bagi kita penggiat wisata itu, Bung Alil, tetap kita memperhatikan kearifan lokal dalam bentuk nama kadang, tetapi juga memang perlu juga ada hal yang dipertimbangkan, Bung Alil, karena nama itu juga sangat pengaruh terhadap marketingnya, Bung Alil. Oh begitu dia? Iya, sangat berpengaruh, Bung Alil. Berpengaruh namanya di. Berpengaruh. Pertama, pada Toma tuh nama-nama perusahaan atau nama-nama artis. Orang kan menginginkan nama yang ada hoki, artinya mudah diingat orang. Dan ketika disebut itu nama langsung, bagus mungkin ini kan, seperti itu, Bung Alil. Nah, kalau kita bilang misalnya tadi itu pada Tony Rekek Barutungai, Bujung Matimboe, Bujung Makatoange, bagi orang-orang di luar konteks Bugis, itu mereka bisa menerka apa sih sebenarnya yang ada di sana. Sementara target kita ini kan ya di luar dari daerah kita sendiri, Bung Alil. Jadi mestinya nama juga itu harus dibuat seindah mungkin. Nah, makanya waktunya dulu Pak Sarul masih gubernur itu, Bung Alil, suka sekali memberikan ide-ide terkait dengan nama-nama objek wisata. Saya ingat persis dulu kayak Selebes Kenyong itu, Bung Alil. Itu salah satu inspirasi dari situ. Termasuk juga Pak Andi Saripudin waktu di pariwisata waktu itu, Bung Alil. Iya. Ada komen ini kita bacakan. Iya. Gimana respon Pak Desa, Kades Pitung? Oh iya. Sudah ditelepon Pak Kades ini. Iya, bagus. Kadesnya bagus, sangat terbuka. Saya diajak di sana, dan kemarin kebetulan dia ada di lokasi Desa Patspil itu, Bang Alil. Kemudian saya kan termasuk dan keluarga itu suka yang namanya camping ground, camping keluarga, Bung Alil. Jadi saya tanya di situ bagaimana aliran sungai yang ada di situ, karena salah satu daya tarik untuk camping ground itu, Bung Alil, ada tempat, ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi sungai yang mengalir itu tidak perlu terlalu dalam, Bung Alil, tapi dia airnya mengalir mungkin setengah meter itu sudah sangat bagus, karena
kalau orang bermalam itu gemuruh air itu kan menjadi relaksasi tersendiri, Bung Alil ya. Sambil kita bermain. Nah, Oke. Seperti itu makanya. Dilanjut. Ini Bu Yusdalia ikut dong. Iya. Ada Smoky. Selamat pagi. Iya, Smoky nih hadir. Iya, Smoky. Kemudian saya bangga sama Desa Nepo, sama Desa Deloteng. Nah, ini Pak Paratusin Intel TikTok. Hai. Ko Intel na tu makada berarti polen itu matulili. Di mana itulah apa tadi lah apa? Paratusin. Enggak, yang disebut tadi dua itu Nepo dengan apa? Deloteng, Desa Lompok Tengah. Di mana itu dia? Oh, di Deloteng, Desa Lompok Tengah. Bagus juga tuh nama. Iya. Kita tunggu nanti undangannya makan di sana, makan baju dengan lemangnya itu. Iya, ini Pak Malik banyak membaca. Oh iya, banyak dibaca. Nah, suruh ki maka dibaca mana komentar. Oh. Iya. Iya, siap Om Malik. Iya. Kemudian ini Pak Ratusin. Bang Pitung akan selalu bahagia jika ada tamu yang berkunjung ke desa Nepo. Iya. Nanti kalau kita ada pertemuan nanti di forum masyarakat sipil Bung Alil, kita akan gilir itu berkunjung ya. Betul, ke objek-objek wisata yang ada, yang dikelola oleh teman-teman kepala desa ya. Kita bisa ke Barutungnya, kita bisa ke Bujung Matimbo, kita bisa ke Bujung. Nah, dari situ nanti kita membahas di Komal kita, dan mudah-mudahan di situ bahkan kita buatkan video-video. Semakin banyak orang datang, semakin banyak orang memposting objek wisata itu, maka objek wisata itu bisa viral. Sama dengan misalnya di Parepare ada namanya Ladoma. Ladoma itu pengelolaan objek wisata yang awalnya itu kan dia masuk di dalam kawasan hutan lindung, Bung Alil. Dan di situ ada air yang dibendung untuk irigasi sawah sih sebenarnya, Bung Alil. Tapi itu dikelola, dikerjasamai dengan kehutanan provinsi mungkin, dikelola oleh komunitas masyarakat itu, dan kalau hari Minggu itu berjubel orang masuk itu, Bung Alil. Tapi memang masih murah, Bung Alil, 5.000 aja kita masuk. Kecuali kalau kita mau camping itu, kalau saya nggak salah 25.000 satu tenda, Bung Alil. Iya. Ada bagus itu. Ya enggak apa-apa, murah toh, tapi banyak yang berkunjung kali banyak. Di situ kita bisa mancing ikan bawal 50.000 per kilogram, Bung Alil. Jadi saya mau latihan mancing di sana karena belajar dulu untuk bagaimana kalau ada tarikannya di ikan bawal kan. Jadi belajarnya di sana, dan ikan bawal cukup bagus menurut saya. Kita dapat itu hari hampir 2 kilogram, berarti lebih 100.000 ya. Dan kita bakar langsung di pinggir-pinggir sungai-sungai kecil itu yang penuh dengan bebatuan, Bang. Asik lah. Iya, ini ada komen juga. Ya, Kades Deloteng sama Kades Nepo sangat luar biasa karena aktif di medsos. Iya. Jadi kita bisa tahu perkembangannya, Bung Alil. Kita bisa lihat progres yang ada, Bung Alil. Jadi mereka termasuk memanfaatkan era digitalisasi ini, Bung Alil. Ya, minggu lalu itu Desa Nepo ada pelantikan Karang Taruna, Bang Ilo. Iya. Oh, di Nepo gak pelantikan Karang Tarunanya? Oh iya. Iya, kemudian Peratusin di Kupa juga ada wisata yang jarang didatangi. Apa itu? Bisa disebutkan saja ya. Nanti kita jalan-jalan juga di situ. Kemudian saya salut dengan generasi muda semenjak Pak Desa Pitung jadi kades di Desa Nepo, Bang Ilo. Oh iya. Iya. Dia makanjar toh aku malolotoni napa mega inovasinya. Iya, itu majana ko malolotoni dek tono gaga inovasinya. Ya. Dek pegagawa Rita padahal berharap kita kada energi baru ini Pak Malolo tuh, tapi ternyata belum sesuai dengan harapan. Ada juga begitu, Bung Alil. Orang kan selalu biasa itu malah kasih yang lebih mudah. Iya. Presiden aja mengatakan Wangtam Presiden Proklamator Republik Indonesia kan biasa kasih saya 10 muda, 10 saja pemuda. Mestinya akan kuguncangkan dunia.
akan kuguncangkan dunia. Wah, gitu Bung Ali. Iya, yang katanya intinya tim dalam sebuah inovasi itu penting. Ya, betul. Iya, tim, Iya. tim yang utama di. Iya. Jadi memang menarik ini Bung Alil ini. Kan besok kita bahas Bundes, kemudian ada beberapa juga yang sudah mengelola pariwisata yang mudah-mudahan saja bisa dihubungi mereka supaya dia bisa bercerita Bung Alil ya, bagaimana. Apakah sudah ada yang maksudnya break even point, mengeluarkan biaya sekian misalnya untuk pengembangan Bundes, apakah sudah ada yang kembali ataukah bagaimana Bung Alil ya, perlu juga ditahu karena ini kan juga dana-dana yang dikelolakan juga bersumber dari masyarakat juga Bung Alil, jadi harus matang juga hitungan-hitungannya sebenarnya di situ Bung Alil. Ya, ada komentar juga ya Hendra. Bagaimana pandangan tak tentang kibar ini Kakanda? Kajian-kajian tak dulu Kakanda. Ya, kibar. Iya. Apa itu kibar baru tanya itu apa tuh kibar tuh? Kibar. Kibar. Kibar apa? Koalisi Rakyat Bersatu atau AGEL? Iya, Pak Proto itu biasa ke kibar ke Koalisi Rakyat Bersatu. Koalisi. Kawasan industri kapan? Kawasan industri. Iya. Jadi kawasan industri Kabupaten Baru itu kan boleh dikata semacam andalannya sekarang ini pemerintah yang ada ini Bung Alil. Iya. Meskipun kibar ini adalah bukan sesuatu yang baru. Bung Alil ya. Mana baru? Bukan yang satu hal yang baru, sudah dirintis dulu, bukan hanya di zamannya Pak Suhardi, malah mungkin di depannya sudah dipikirkan itu Bung Alil ya. Iya, tapi namanya tapi memang pembahasan intensnya memang itu di zamannya Pak Suhardi dengan Pak Askamape Bung Alil. Kemudian sekarang ini menjadikan lagi itu idola karena bagaimanapun juga wakil bupati yang ada sekarang ini pada saat itu menjabat sebagai kepala Bapeda sehingga dia mengetahui proses daripada perintisan daripada kawasan industri baru itu Bung Alil Kibar. Dari segi konsep sangat bagus menurut saya karena dia didukung oleh keunggulan komparatif. Ada pelabuhan Garongkong. Pertanyaannya kemudian segala sesuatu yang terkait investasi di situ kan harus ada hitung-hitungan terhadap kelayakan bisnisnya Bung Alil. Apa tuh tahu nelo investasi, nah kepurana mereka menguntungkan. Sepanjang menurut mereka tidak menguntungkan, maka mereka tidak akan pernah mau melakukan investasi. Tapi kalau sudah hitung-hitung, oh ini akan break even point dengan berapa tahun sudah kembali modal, ini memang prospek dan sebagainya, pasti dia berinvestasi. Nah pertanyaan tanda tanya kita sampai hari ini, kalau memang belum ada tanda-tanda yang sangat apa yang kita lihat di berbagai media terkait dengan kibar itu ya mungkin ada kendala juga Bung Alil itu di situ karena banyak faktor. Pertama lahan yang sangat luas dan terpisah-pisah, tidak terkonsentrasi Bung Alil ya, tidak terkonsentrasi dalam satu titik, katakanlah dalam satu spot begitu Bung Alil. Yang kedua, bisa jadi juga harga tanah di situ juga sudah sangat mahal Bung Halil. Kalau biasa ini nako yang ngeran, nako risetnya maka datang masuk di dalam master plan Bung Halil, masuk di dalam master plan pemerintah itu mahal. Kemudian banyak juga dulu orang itu pejabat kita Bung Halil, nako nese maka delok pembangun aku tuh kemana ngemeli tanah kor, kan gambarannya alina pertama misalnya kan kor. Seketika mau dibebaskan menjadi mahal. Nah, tetapi kalau kita mengatakan bahwa apakah memang di situ layak untuk ada kawasan industri, layak karena ada pelabuhan Bung Alil, ada pelabuhan Curah, ada pelabuhan Pelni. Kagak cule-cule sama Pak Kurang kade liolo anu ya Pak. Dulu. Oh ya. Denawis sama aku kembali. Sama dengan di Makassar gua ketika dirintis itu Maminasata ya Bung Alil. Itu kan orang sudah tahu alurnya itu dan pada saat itu kan tanah di situ sangat murah karena hanya melewati kampung-kampung di gua, di pinggir-pinggir itu di Maros sampai banyak orang yang beli. Nah, itulah yang tahu harga ketika mau dijual ya sudah di luar NJOP Bung Alil biasanya. Iya, ini ada komentar ini. Jangan sampai lagi koperasi itu jadi rentenir baru. Rentenir kapan ya? Ya. Rentenir baru Bang. Oke. Kawasan industri baru. Oke. Iya.
Oh, helium ini. Jadi, apa jadi kabar? ini sebenarnya Bung Galil menyangkut masalah kibar dulu kita. Oh iya. Ini tantangannya pemerintah daerah yang ada sekarang Bung Galil. Karena di dalam RPJMD kita itu sangat jelas disebutkan di situ. Dan ini adalah proyek andalan sebenarnya pemerintah sekarang ini. Kalau dia tidak bisa mengimplementasikan dalam kurung waktu 5 tahun ini, Bung Alil, itu menjadi pertanyaan besar. Pasti bertanya masyarakat. Iya. Loh kenapa tidak bisa misalnya? Padahal ini kan andalan ini Bung Alil ya. Bagaimana lahirnya kawasan industri baru. Karena kalau ada kibar di sana itu pasti menyerap juga tenaga kerja. Iya. Bung Alil. Seperti pernah saya kunjungi yang di Maros itu waktu Bupati Wajo sekarang ini masih di Kepala Dinas Penanaman Modal Andi Rosman. Saya pernah lihat di sana, ramai itu kibar karena harga tanah yang ada di Maros dengan di Makassar itu kan pasti relatif berbeda Bung Adil. Sementara ada lokasi di Maros yang lebih efektif, lebih cepat sampai ke pelabuhan Makassar dibandingkan dengan di Makassar sendiri. Contoh misalnya nih, orang di Antang. Antang Makassar dengan orang yang berada di perbatasan Maros Makassar lebih efektif di perbatasan Makassar karena begitu keluar langsung masuk ke tol menuju ke pelabuhan Makassar Bung Alil sehingga orang lebih memilih di situ. Saya pernah ke sana lihat beberapa kayak misalnya itu perusahaan jasa JNT dan sebagainya itu mereka bikin gudang di sana Bung Alil. Nah, mudah-mudahan baru juga dilirik karena kita ini berada di tengah-tengah meskipun ada juga pare-pare. Gitu. Begitu Iya. Jadi kalau dia dari segi konsep, dari segi manfaat itu sangat baik sekali, tetapi persoalannya adalah apakah itu possible menurut pebisnis yang mau investasi, karena investasinya tidak kecil-kecil itu Bung Alil kalau dibikin kibarnya. Contoh misalnya kalau dan persoalan yang dihadapi sebenarnya sekarang pemerintah itu adalah lahan dulu Bung Alil, bagaimana pembebasan lahannya. Apakah swasta yang melakukan pembebasan lahan ataukah pemerintah? Itu kan pertanyaan yang selalu muncul ketika berbicara terkait dengan kibar Bung Alil. Iya, kalau itu pembebasan lahan biasanya itu pemerintah itu bisa. Bisa pemerintah, bisa swasta, tapi apakah cukup pemerintah punya anggaran untuk melakukan pembebasan itu sementara dia dituntut juga untuk program-program yang lain, kan seperti itu. Iya. Tapi kawasan-kawasan industri yang ada di apakah ini kan ada itu istilahnya itu apa di master plan akan jadi kan titik ini adalah kawasan industri. Titik ini di sini ada kawasan bisa dibangun perumahan. Apa seneng bahasana. Iya, seperti itu. Iya, jadi kita bacakan ini ada masuk. Iya, baca Pak Angka masih Om Malik Matu Makam Parang. Jadi kami Malik lah. Penresi sangir. Oh iya penresi. Siapa tahu bisa jalan-jalan nanti ke Nepo sama-sama. Iya. Iya, ayo dimasuki bergabung untuk yang ini satu peluang juga Pak, tahu apa itu? Baca itu anunya deng. Itu ada peluang juga Pak. Lauk pauknya program makanan bergizi. BUMDes bagus itu yang untuk bisnis ini Bang. Iya, peluang juga ini untuk BUMDes ini. Iya, kemudian helium ini. Apa kabar Mitra Hijau? Tolong dipanggil juga Mitra Hijau karena warga Padongko dan Gerongkong banyak mengeluh. Iya, mengeluh maga ya. Iya, mengeluh mengeluh maga. Ya, saya mikir itu tadi terkait terkait tentang kibar ya yang ditanyakan oleh Hendra Bung Adil ya. Jadi kita kesimpulannya dari segi konsep, dari segi manfaat ketika itu bisa berjalan itu sangat baik manfaatnya, apalagi pemerintah Kabupaten Barikan menjadikan program idola lah katakanlah program yang sangat strategis ya selama 5 tahun ini, apalagi muncul di dalam RPJMD kita. Nah pertanyaannya kemudian adalah mudah-mudahan kita berharap ini bisa berjalan Bung Alil. Karena itu kalau berjalan bisa memberikan manfaat meskipun tentu tantangannya tidak kecil Bung Alil. Iya.
Ini kalaupun jadi kira-kira barangnya mau diangkut kemana ini Kak? Siapa yang menjadi tujuan Kak? Ini apa itu Bung Ali? Iya. Oh, sebut namanya kalau baca komen Bang host. Oke. Iya. Dempati Roy ini yang tadi itu peluang juga Pak lauk pauknya untuk program makanan bergizi BUMDes bagus itu yang untuk bisnisnya. Iya. Kemudian Hendra ini kalaupun jadi kira-kira barangnya mau diangkut kemana ini Kak? Siapa yang menjadi tujuan Kak? Iya. Jadi kalau Kibar itu kawasan industri baru itu kan nanti konsepnya bukan hanya terkait dengan pelabuhan sih Bung Alil ya. Seperti misalnya pelabuhan untuk kontainer, terminal untuk kontainer, bukan hanya begitu. Tapi kalau kawasan industri itu memang kawasan itu dibangun untuk siapa saja yang ingin berinvestasi ya terkait dengan industri, terkait dengan perdagangan seperti itu Bung Alil. Jadi bisa saja di situ ada gudang-gudang besar misalnya Bung Alil. Selain itu tadi yang memang harus syarat utama pelabuhan itu kalau ketika dia ingin besar dia harus punya terminal kontainer Bung Alil. Karena kalau mau masuk kapal-kapal besar mau ngangkut barang itu kan dia punya alat khusus untuk ngangkat kontainer. Nah itu besar semua investasinya itu Bung Alil. Jadi bukan kecil misalnya. Katakanlah kita selalu menuntut bagaimana Pelindo bisa lebih ini lagi untuk di pelabuhan ini. Tapi kan itu tadi Bung Alil bahwa tidak semudah yang kita bayangkan karena sarana dan prasarana sendiri yang ada di pelabuhan itu belum memadai Bung Alil. Iya, tapi kalau di Gerongkong itu cocok mentok itu apa gudang-gudang apa semua seperti yang ada di Maros itu? Iya, bisa jadi Bung Alil karena kita kan pelabuhan baru ini kan sebenarnya kalau kawasan Ajak Tapareng ini Bung Alil dibandingkan dengan daerah-daerah lain kita masih punya cukup luas ya untuk pengembangan Bung Alil. Kalau Makassar itu kalau mau dikembangkan mungkin sudah agak ini, tapi kalau kita di Baru ini sangat luas dan pasti agak sedikit lebih murah dan lebih efisien ketika dia melayani misalnya kayak Sidrap, kayak daerah Pindrang, kemudian daerah Sopeng, Pangkep dan sebagainya bisa sebenarnya Bung daripada orang ke Makassar Bung Alil kan seperti itu. Iya. Ini kita bacakan kembali ini helium mengeluh karena debunya. Oh iya. Ini yang tadi ini yang mitra hijau ya. Kemudian apa komentarnya itu Om Malik terlempar. Tadi ini kesu-mesu jadi terlempar nih. Tapi ada nih kembali. Ada kembali. Kemudian ada Nasrun Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam dari Parepare. Iya, oke, salam. Ibunya Olia. Kurang loker di Baru. Lowongan pekerjaan. Iya. Istilah-istilah gaul mana aja Bung Alil biasa ya teman-teman agas itu loker lowongan kerja. Iya. Ya terkait dengan mitra hijau karena ini juga disinggung ini Bung Alil. Iya. Perlu kita tidak bisa berasumsi atau menduga sebenarnya bahwa ada dampak yang ditimbulkan. Oke lah kita bisa menduga tetapi harus juga didukung dengan data yang akurat dalam bentuk kajian ilmiah Bung Alil. Baru kita bisa mengatakan bahwa memang ada dampak. Tapi kalau masyarakat Omilo apakah dia gak ada data-data anak kasih masyarakat ya, makanya perlu dia dorong misalnya perlu diadvokasi Bung Alil katakanlah meminta misalnya lembaga penelitian yang memang paham terkait dengan dampak lingkungan misalnya untuk melakukan sebuah riset dengan mengambil beberapa sampel misalnya di Empang atau apa dan sebagainya itu. Kalau memang ternyata itu ada kan bisa diadvokasi, bisa dicari solusinya bagaimana supaya polusi atau kerusakan lingkungan terutama petani atau masyarakat yang ada di situ bisa karena kan di situ dia punya mercu itu pembuangan Bung Alil asap itu mungkin yang dimaksud ketika dia lakukan pembakaran ketika dia lakukan pembakaran itu kan pernah terjadi juga dulu waktu ada semen Tonasa kemudian ada semen Bosoa petani-petani tambak
yang ada di Pangkem waktu itu menganggap bahwa salah satu sumber sehingga mereka tidak berhasil misalnya ditambang udang dan bandeng, terutama udang itu Bang Lil, karena ada polusi seperti itu Bang Lil. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kan aman-aman aja tuh udang-udang dengan ikan yang ada di sana. Perlu ada kajian Bung Alil ya. Kajian dulu dikaji. Perlu ada dulu. hasil yang mendukung terkait itu Bung Alil. Iya. Dempati Roy, biasanya kampung di sekitar daerah industri dapat CSR akan kesehatan dan fasilitas Bang. Oh iya. Iya. Cerobong asap nah sengero. Iya. Iya. Ada CSR, kata dana CSR-nya bisa didapatkan oleh masyarakat di real perusahaan di situ. Ya itu namanya program CSR itu Bung Alil. Itu kan dulu kalau yang saya tahu itu pernah saya diajak dulu waktu masih muda-muda dulu ber-LSM Bung Alil. Saya diajak dulu masuk ke Sorako, kerja di perusahaan itu khusus membidangi masalah itu tadi bagaimana mengelola dana CSR-nya. Karena memang kan perusahaan-perusahaan BUMN itu Bung Alil dan perusahaan-perusahaan swasta besar itu diwajibkan menyisihkan sekian dari keuntungannya untuk namanya program CS. Lebih dulu kepada program community development sebenarnya, pengembangan masyarakat di daerah, perusahaan. Tujuannya sebenarnya itu supaya tidak terjadi gap, tidak terjadi kesenjangan sosial sehingga bisa mengganggu jalannya perusahaan seperti itu Bung Alil. Dan ternyata terakhir ini justru bukan banyak masyarakat yang menangkap itu sebenarnya peluang, tetapi yang menangkap peluang itu justru dari pemerintah. Bung Alil, pemerintah yang kita lihat kemarin di Jakarta bagaimana Ahok waktu jadi gubernur itu Bung Alil, dia sangat mengandalkan dana CSR itu dan memang luar biasa ya sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya dana CSR itu bukan hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi boleh juga swasta, bisa juga dari kelompok civil society bisa, Bung Alil. Dimungkinkan. Oke, kita sapa dulu Malik ini sudah bergabung bersama kita ini. Oke. Assalamualaikum, Om Malik. Om Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Agak kereba Om Malik. Ini kurang bersahabat jaringannya di kali ini. Iya di mana terputus-putus ki. Waalaikumsalam. Itu. Iya bersahabat. Iya. Di mana kini Om Malik? Putus sih. Tak putus-putus jaringannya tidak bersebut sih. Kapan kau pare-pare bos ya? Kurang bagus di sini. Hujan di Parepare kah? Parepare. Iya. Oh, kalau hujan itu memang Halo. Iya, halo toh. Kurang bagus jaringan. Oh, kurang bagus di. Oh iya. Mudah-mudahan sebentar sudah agak bagus nih nanti ya. Iya. Ini kita bacakan dulu Om Milo. Ini peratusin Intel TikTok. Banyak yang memanfaatkan dana CSR. Oh iya. Banyak yang memanfaatkan. Iya. Iya, kemudian dan insya Allah mudah-mudahan juga nanti kita bisa melakukan akses ke situ Bang Alil. Ya, silakan. Iya, Dempatrio plus binaan-binaan lain. Oh iya. CSR itu penting sekitar di sekitar ring 1 Bang. Oh iya. Iya. Kalau itu CSR, kalau masalah kan itu masalah debu-debunya itu Omilo. Iya, masuk CSR kayak itu. Apa nah harap itu biasa Omilo. Kalau masyarakat yang ada sekitar pabrik rekena makanya de gawang debuna. Kalau itu kan yang diberikan biasa cuma semacam tanda kutip pengamanan saja Bung Alil. Seperti dulu waktu kita penimbunan kereta api kan. Iya.
Artinya runtuk kosar kota di malah nunda debunya jadi bagi-bagi itu cede. Makanya dulu ada dibilang uang untuk siram gitulah, untuk siram debu yang model ya. Seperti itu. Jadi itu kan temporer ji Bung Alil. Kalau CSR ini memang diatur oleh undang-undang Bung Alil. Ada regulasi yang mengaturnya terkait dengan itu. Jadi CSR itu adalah corporate social responsibility Bung Alil dalam bahasa bahasa Inggrisnya ya roh. Dalam bahasa Indonesianya roh tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosialnya itu perusahaan yang ada di situ Bung Alil. Kan dulu perusahaan itu kalau dia mau bangun, biasa kan ada resistensi dari masyarakat Bung Alil. Ada demo, ada apa sehingga mereka tidak bisa beraktivitas. Makanya dengan adanya program CSR ini, ya paling tidak itu bisa diminimalis Bung Alil. Karena masyarakat yang ada di sekitar situ juga merasakan dampak positifnya. Terutama tadi namanya itu empowerment community Bung Alil. Iya. Ada yang beli di sini. Kedai beli ke jaring Pak Mali. Ya sendiri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dempati Roy. Waalaikumsalam Bang Ilo. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadir lagi. Syukur oke. Iya, alhamdulillah. Pak, saya tertarik tentang CSR ini. Saya kan ada dan pernah kurang lebih 20 tahun bekerja di sekitar di grup Petrokimia Gresik ya. Jadi sedikit saya berbicara tentang lingkungan, tentang CSR itu majak apa kode buka. Terima kasih. Jadi tentang sebenarnya kalau umpamanya kita melihat CSR itu memang mengutamakan daerah sekitar, penduduk sekitar, tentang fasilitasnya. Kalau umpamanya airnya tidak bersih, diberikan air yang bersih, terus tentang kesehatannya, dan yang lebih penting itu tentang kuota ya loker-loker tadi itu Pak, yang jenengan bilang, Bapak bilang tadi, itu ada kuota tertentu juga terhadap angkatan kerja yang ada di situ. Jadi jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa CSR itu selalu larinya ke pemerintah. Itu ada bagian, artinya yang terpisah, jadi kepala desa atau kan kalau kita kan kebanyakan desa ya Pak ya. Jadi lobi-lobi kepala desa itu kepala dusun untuk bermusyawarah untuk melobi ke dalam tentang kondisi lingkungan mereka. Apa manfaatnya terhadap lingkungan kami? Jadi seperti itu. Saya masih di lingkungan Petrokimia Gresik ini Pak. Kalau orang berbicara debu itu berbicara amonia, dan kapan hari itu beberapa kali itu kalau bocor itu amonianya Pak. Orang kalau dibilang orang Jawa kan kelepek-kelepek Pak. Dan itu rumah sakit penuh dan pernah terjadi di tahun-tahun 2018 itu Pak. Seperti itu. Jadi ada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan yang ada di sekitar kampung itu yang perlu dipikirkan oleh Pak desanya sendiri. Karena jangan sampai, saya tidak menuduh Pak ya, ini secara general aja, bahwa jangan sampai hal-hal seperti itu masuk di kantong pribadi tapi tidak dikembangkan oleh pemerintah setempat. Itu yang tidak bagus. Mungkin saja, jadi kadang kan begini Pak, kadang masyarakat itu kan secara individu gaga wale tapi sudah dibangunkan fasilitas. Itulah menjadi satu sebenarnya menurutku beberapa item yang ada di istilahnya MOU yang diadakan oleh desa atau pemerintah setempat yang ada, industri yang ada di situ Pak. Sepengalaman saya seperti itu Pak. Sepengalaman saya kurang lebihnya begitu. Saya lanjut ke Nepo tadi Pak.
Saya tertarik itu Bang Ilo, tertarik karena kan Pak Desa itu kan masih keluarga, karena saya kan sepupu dengan Amap itu. Iya, keluarganya anaknya Puan Mone. Itu yang Pak Pitung, lupa lagi namanya itu Pak Pitung nama aslinya. Muhammad Toha. Pak Muhammad Toha. Jadi kalau saya di Palandra itu beberapa kali saya mengadakan pertemuan sama beliau, tapi masih sibuk, kadang sakit, jadi saya nggak mengganggu. Ya, kayak begitu Pak. Bagus di situ Pak Bang Ilo, bagus di situ. Sebagai tempat wisata, karena termasuk legend sih sebenarnya itu Bujung Mati Boy. Iya. Makanya saya tertarik itu, Deng, untuk melihat hari ini. Saya kan kadang berpikir begini, bagaimana paling tidak kita bisa kalau kita datang di sana melihat sesuatu lalu posting hal-hal positif, itu kan mungkin ada pengaruhnya. Paling tidak itu dulu kita kasih dalam bentuk kontribusi apanya. Karena di sana kan saya lihat sudah dibangun sarana prasarana, sudah ada rumah, sudah ada tempat-tempat ngopi, ya seperti itu. Nah, kita ingin melihat kondisi real yang ada di sana. Karena terkadang juga begini, kadang orang juga melempar, memposting keindahan atau daya tarik pariwisata itu tidak sesuai dengan kondisi objektifnya, sehingga kadang orang datang kecewa pulang kan, misalnya jauh. Sama dengan saya kemarin ke Pare camping. Kebutuhan konten. Saya datang di Pare kemarin itu camping ground bawa keluarga. Nah, memang agak bagus meskipun airnya agak kurang, tapi menurut saya view tidak terlalu banyak yang menarik. Cuma problemnya di situ adalah mobil terlalu jauh parkir, sehingga ketika saya harus bolak-balik itu bawa tenda, bawa perlengkapan itu yang repot. Nah, kalau saya dengar dari Pak Desa kemarin itu parkir di pinggir jalan sudah langsung ke lokasi, jadi asik di sana. Insya Allah mudah-mudahan sebentar sore saya bisa ke sana. Itu Pak bisa. Seingat saya. Oke, kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini sebelum kita ajak Om Malik berkomentar ini. Iya, ini ada juga ini nanya Om Malik ini. Perlu kajian yang serius terkait dengan AMDAL perusahaan. Izin, Pak, saya Opkem Opkem. Oh iya. Iya. Ini perlu kajian serius terkait dengan AMDAL perusahaan. Kemudian Mario, tidak semua perusahaan wajib CSR. Undang-undang hanya mewajibkan sektor SDA. Ya, kemudian perusahaan yang lain hanya bersifat sukarela. Ya. Ini informasi dari komentar dari Mario Rio ya. Ya. Idola kaum hawa. Oh, nyimak dulu host. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di acara ini ya. Ini Om Milo. Tidak semua perusahaan wajib CSR. Undang-undang hanya mewajibkan sektor SDA. Perusahaan yang lain hanya bersifat sukarela. Bagaimana jadi, itu? Jadi saya beberapa puluh tahun yang lalu sejak ber-LSM itu Bung Khalil sudah sangat akrab dengan yang namanya program community development daripada perusahaan-perusahaan Bung Khalil ya, terutama perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, BUMN dan sebagainya ya Bung Khalil ya. Karena kalau mereka tidak punya program yang namanya community development, itu kan bisa terjadi resistensi karena ada dampak, terutama yang memberikan dampak terhadap lingkungan, Bung Khalil. Jadi ada empowerment, ada pemberdayaan. Nah, kalau kita lihat itu Bung Khalil, peraturan mengenai corporate social responsibility atau CSR itu atau tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Bung Khalil. Dasar hukum utamanya itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Iya, Bung Ali. Jadi memang dia diwajibkan memang untuk memiliki program yang namanya CSR itu, Bung Khalil. Oh, wajib itu di. Iya. Dan mungkin saja kalau kita membaca, mengkaji nanti regulasi ini secara dalam, mungkin juga Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur seperti itu. Karena biasa terjadi keributan di luar perusahaan, penolakan di sekitar masyarakat, di sekitar perusahaan, terutama tadi yang saya bilang tadi ada dampak lingkungan. Kalau mereka tidak memiliki program yang namanya itu tadi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, Bung Khalil.
Alena Mutoma pusing kalau dia tidak lakukan itu, Bung Alil. Nah, cuma sekarang ini memang kelemahannya masyarakat kita tidak semua tahu, Bung Alil, bahwa ada dana seperti itu, Bung Alil, bisa dikeluarkan. Padahal ada, itu menjadi tanggung jawab sosial daripada perusahaan. Jangan kan itu, Bung Alil, bank-bank saja itu, bank-bank pemerintah, bank BUMN itu punya program CSR itu. Itu pembangunan yang ada di Taman Coli Puji ya, Bung Alil, yang ada tempat trekking untuk panjat tebing itu, Bung Alil. Iya. Yang ada di sudut itu, alun itu di CSR alun-alun. itu, Bung Alil. Tempat-tempat duduk yang ada di alun-alun itu adalah CSR, Bung Alil, dari bank. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah, kelompok masyarakat sipil juga, LSM itu bisa saja kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dengan catatan itu tadi tetap harus ada pertanggungjawaban, Bung Alil, karena mereka kan juga diaudit apakah betul penerima dana CSR ini ada siapa, apa digunakan untuk apa ya. Contoh misalnya nih, tapi saya ini ide lagi nih, Bung Alil. Simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Iya, waalaikumsalam, Om Malik. Iya, sudah bagus jaringannya, Om Malik. Mudah-mudahan bagus. Oh iya, bagus Mini. Iya. Jadi Iya. saya dari tadi menyimak. Iya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ya CSR ilo basawogi apa kude nenek saya masyarakat yang CSR. Gola-gola apa? Basawogi maka dia CSR bantuannya perusahaannya terhadap masyarakat, Iya. kondisi masyarakat, kondisi alam masyarakat. Iya. Jangan sampai dia enaknya saja dia ambil masyarakat menderita. apa namanya penderitaannya yang dia ini agar kalau mau lebih mudahnya ya tanggung jawab sosial perusahaan ya gitu. Iya, ini harus sharing ini. Tidak boleh bersembunyi. Jadi kalau saya berharap semua yang terkait dengan bantuan perusahaan-perusahaan itu supaya sadar, jangan mengelola sendiri, jangan bersekongkol, libatkan masyarakat. Masyarakat yang harus rasakan, bukan golongan yang merasakan, tapi masyarakat luas yang ada di sekitar itu. Saya pernah tertawa terkait itu bantuan yang dinamanya CSR itu di Bomar. Itu Bomar, waktu itu kita coba masuk ke Bomar bertanyakan bagaimana CSR-nya, bagaimana dengan tanaman mangrove yang ada di belakang itu yang Anda tebang. Jawabannya apa? Kita sudah menanam mangrove di Maros. Ada apa? Menebang mangrove di Baru, tanamnya di Maros. Ini kan seperti ini. Ketika kita tanyakan CSR-nya, apa yang dia lakukan? Kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kalau saya sih memang ini yang bantuan ini harus dikelola dengan baik, harus ada mungkin lembaga yang bisa mengelola, tetapi lembaga yang betul-betul bisa dipercaya. Jangan sampai mereka nikmati tetapi masyarakat tidak menikmatinya. Kemudian yang kedua bahwa banyak sekali objek wisata terkait dengan sungai, terkait dengan yang bisa dikembangkan. Tinggal memang begitu bahwa berikan kesempatan kepada para kepala desa, para desa untuk berinovasi, tetapi jangan lupa juga desa itu juga harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tidak serta-merta bahwa Anda berinovasi dan tidak memperhatikan lagi rambu-rambu. Maksudnya begitu. Jadi kan kalau rambu-rambu diperhatikan, membangun juga. Kalau tidak ada komunikasi, kan di situ masalahnya. Kalau hanya mau sendiri-sendiri tidak ada komunikasi. Maksud saya kita harus komunikasi ini. Komunikasi ini penting. Kalau tidak, seperti di Kupa. Saya pernah datang di Kupa sana itu. Di belakang sana itu kami datang. Di sana kalau mau dikembangkan indah sekali, bagus sekali itu.
Yang di daerah mana itu Malik di Kupa itu? Dia dekat mana? Di maksudnya objek wisata bahari, laut atau apa? Alam, pegunungan apa? Malik, polisi, polisi jaringan. Mana? Perlu nasengon na Ibu Lilis sa kade aliki jaringan. Terlempar lagi itu kalau begitu Bung Ali. Iya nih, terlempar lagi. Oke, tadi ada Smoky tadi. Smoky selamat pagi ya. Insya Allah malam minggu saya di Lasondrai di situ. Nanti saya bawa kemah kita camping ground ya. Kalau bisa sih malamnya kita pergi masuk Sulu di situ di pinggir laut. Wih, nyaman tuh. Iya. Saya sudah bikin tombaknya Surulas di sebelah itu Bung Ali itu. Tombak bukang. Iya. Oke. Ya, jangan lupa di tap layarnya, kemudian kirim juga hadiah-hadiah. Apakah sudah makin minum kopi Om Milo? Belum. Iya, siapa tahu ada yang mau kirim kopi ke sini ya, silakan. Ya, kirim berapa gelas kah? Ya, biasa tuh ke tas 10 gelas agak. Iya. Iya. Malik, silakan dilanjut. Tadi pertanyaan saya sama Om Malik, mudah-mudahan didengar ini. Di Kupa itu maksudnya potensi wisata bahari, laut atau alam pegunungan? Sungai. Di mana itu di Kupa? Sungai. Di belakang. Jadi pas kita di ibu kotanya Kupa. Kantor desa katakanlah kantor desa. Iya. Tidak, kantor desa dilewati. Dilewati kalau dari Baru. Itu ada masjid. Itu sampingnya masjid, kita masuk ke belakang sana. Oh, masjid yang sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Iya, memang ada sungai di situ kan karena ada jembatan toh. Iya. Betul. Iya, ada sungai yang sangat, kalau saya sih indah sekali. Hanya tinggal mau kita kelola. Kalau memang diseriusin kelola, itu menjadi objek wisata yang bagus. Kapan kita pergi di situ Malik dia lihat? Karena kebetulan saya sore ini mau ke tempatnya Pitung itu, Pak Desa Pitung, Pak Desa Mama Toha di Bujumat Timboe. Ada di Baru hari ini kah atau tidak? Iya sih Pak Malik. Saya di Parepare. Di Pare. Tapi kan dekat kalau mau ke situ. Bisa saja kita janjian ketemu di Kupa jam berapa, terus kita lihat di situ. Iya, bisa setelah asar lah bisa. Iya. Mungkin sore-sore juga baru saya ke bawah Bung Alil ya. Karena menurut Pak Desa Nepo itu sore baru agak bagus. Maksudnya mungkin tidak terlalu panas. Salah satu tantangan kita di objek wisata sebenarnya itu kalau kita mau melakukan camping ground atau bermalam itu adalah kebetulan kita ini Baru ini kan bukan termasuk daerah yang adem Bung Alil ya. Kecuali La Palona dan beberapa daerah di Desa Harapan. Tapi syukur alhamdulillah kemarin saya di mana itu di Baru ini bukan di Pare malah di Ladoma, enggak terlalu panas aja, lumayan. Iya. Ini Ilo ya saya bilang ini ada komentar dibacakan dulu. Iya, ada 4. Saya berbicara tentang perusahaan BUMN. Jadi perusahaan lain boleh pendekatan, boleh pendekatan, Bang. Oke. Ada juga Ibu Dalia Yusuf, persekongkolan agas itu Om Malik. Saya dengar kok ibahasa persengkongkolan kata-kata. Ai si kongkol apa iya. Itu kan sekongkolan, asikongkolo itu kan bahasa lain dari KKN Bung. Oke. Iya, kolusi, nepotisme dan saya kayak begitu. Iya, Bu Lilis, jangan ganggu Malik Yus, lagi konsen kibada Amdal. Ya, jadi kita berharap ini Bu Halil mudah-mudahan semua legal standing kita ini hari ini sudah kita selesaikan karena kita berharap sudah bisa bekerja lebih baik lagi
Artinya sudah bisa menghubungi berbagai pihak untuk kita perkenalan dulu. Dan Ibu Lilis tetap saya berharap untuk melakukan kajiannya di RPJMD Bunga Lilia, karena mungkin besok kita sudah bisa menyurat ke DPR untuk minta dijadwalkan untuk mendiskusikan terkait RPJMD baru. Paling tidak kita mendengar apa yang menjadi program strategis arah baru 5 tahun ke depan itu kemana, dan mungkin juga ada ide-ide atau masukan dari kita untuk RPJMD itu Bungal. Mudah-mudahan belum terlambat. Iya. Oh iya, ini Ibu Lilis, Pacoka Om Malik ke Bujung Matimboya ada kenangan di situ soalnya. Wih, angka kenangan. Laba sih kayak tuh kalau mau bicara kenangan sih tuh. Awin doi. Macawe ka bola nih Bu Lilis Kurudi. Dekat ya? Jauh ya? Enggak ke Palantro ini. Jauh ya. Iya. Jadi saya rencana insya Allah nanti saya telepon ke Pak Desa sore ini, saya lanjut ke, setelah itu lanjut ke Kupa, setelah itu ya pergi jalan-jalan ke Pare melihat itu pantaiku yang sekarang juga lagi pro dan kontra itu Malik terkait dengan rencana Wali Kota Parepare kan untuk menjadikan objek wisata, dan sebagian pohon kan sudah ditebang di sana dan memang menjadi objek wisata baru di sana. Sore itu tumpah masyarakat di pinggir laut karena memang berada pas di kota, dan cuma problemnya situ ada sekitar 50 perahu nelayan yang entah mau dibawa kemana, direlokasi kemana ya, sehingga ada protes kalau itu dibersihkan. Ya, menarik juga itu untuk diberitakan sebenarnya. Oke, Om Milo, Om Malik, kayaknya kita di penghujung acara ini. Ya, dan kita sebaik mungkin kita pamit dulu, dan mungkin ada yang ingin disampaikan Om Malik sebelum kita pamit. Ya, yang saya kira yang paling penting adalah kesadaran terhadap semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Baru ini agar betul-betul bisa memperhatikan itu. Pertama, terkait lingkungan, terkait dampaknya, dampak lingkungan, karena itu yang selalu dikeluhkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dalam mengelola bantuan-bantuan supaya terarah, jelas, jangan mengikut terus kayak Basnas. Sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Basnas juga kasih bantuan yang sama dengan bantuan yang diserahkan pemerintah. Saya kira kita harus melihat dari hal lain. Kalau memang bisa bantuan itu untuk kesejahteraan masyarakat, ya berilah modal usaha dan bimbing terus. Jangan sampai hanya satu periode CSR sudah berhenti. Saya kira dibimbing terus. Artinya kalau sudah produksi, bagaimana pemasarannya, dibantu dia supaya betul-betul biasa berhasil itu. Daripada diberi bantuan terus, dibantu habis-habis. Saya kira lebih mending kita buat dia untuk bisa betul-betul bisa berusaha. Saya kira itu paling penting. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Malik. Iya. Oke, Om Milo, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini kan kita hari ini kan gado-gado Bunga Lilia, kita menyerap berbagai informasi saja Bunga Lilia, dan ternyata hari ini bisa dijadikan tema khusus nanti ke depan ini untuk membahas persoalan CSR itu tadi, Corporate Social Responsibility, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, karena memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya di pasal 74 Undang-Undang terkait dengan perseroan terbatas mengalir ya. Dan juga ada BUMN, tentu lebih rinci lagi, pasti juga ada regulasi yang mengatur itu Bung Alil. Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika perusahaan-perusahaan besar ini berinvestasi di daerah dan tidak memiliki program yang seperti ini, maka bisa saja terjadi gap sosial, bahkan bisa terjadi kegaduhan. Karena salah satu bentuk
masyarakat tentu juga ingin mendapatkan dampak atau manfaat. Jadi tidak ada pun saja dampak lingkungan yang ditimbulkan, nah masyarakat juga bisa berhak untuk mendapatkan manfaat dengan kehadiran perusahaan itu, Bung Ali. Apalagi ketika dia menimbulkan yang namanya dampak lingkungan. Nah, biasanya bagi daerah-daerah yang dinamikanya bagus, civil society-nya kuat, maka akses civil society ke perusahaan-perusahaan itu pasti ada. Nah, jadi kita harus merubah persepsi kita sampai hari ini bahwa yang bisa mengakses itu hanyalah pemerintah. Keliru itu, Bung Alil. Jadi masyarakat. Nah, cuma lembaga-lembaga sosial di situ lebih berfungsi sebagai mediator atau fasilitator. Tetapi program itu ketika ada katakanlah community development untuk ibu-ibu pesisir misalnya seperti itu. Tapi tetap mereka yang menikmati program itu, kita hanya menjadi fasilitator dan mediatornya saja, Bung Alil. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini dengan kehadiran formasi baru ini bisa pelan-pelan kita masuk ke arah itu, Bung Alil. Iya. Dan ini bisa jadi nanti kita jadikan tema khusus ini untuk CSR. Iya, bisa. Saya pikir ini kan sesuatu yang berkembang secara tidak sengaja hari ini ternyata muncul ya, Bung Alil. Dan kedua juga memang kita harus punya perhatian juga terhadap lembaga-lembaga yang seperti perhatian terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola kegiatan investasi di baru ini yang ada kaitannya dengan dampak lingkungan, Bung Alil. Harus. Tidak bisa tidak. Karena itu menjadi salah satu tanggung jawab sosial kita juga, Bung Alil, untuk memberikan kontrol terhadap itu. Ini ada komentarnya dari Patiro. Perusahaan itu seharusnya punya program UMKM juga, Bang Alil. Oh iya. Seperti itu. Iya. Jadi saya ingat dulu Bung Alil, pengalaman saya ini pernah. Saya lama melakukan kemitraan dengan BUMN dulu, Bung Alil. Dulu BUMN itu tidak tahu sampai sekarang ada. Itu BUMN dulu diwajibkan menyisihkan dana atau anggaran mereka dari laba itu sekian persen untuk pembinaan usaha kecil mikro. Jadi waktu saya di Makassar dulu itu menjadi pengurus forum daerah usaha kecil menengah, sangat banyak itu yang saya fasilitasi bantuan pinjaman dari BUMN dengan bunga yang rendah 0 sampai 6%, hanya 0, sekian persen sampai kalau tidak salah tidak sampai 1% itu, Bung Alil, dari BUMN itu. Dan itu banyak yang kita fasilitasi. Ada, saya dulu ingat itu ada dari PLN, ada dari Tonasa, ada dari pokoknya banyak sekali, Bung Alil. Nah, sebenarnya tugas-tugas di baru ini pekerjaan-pekerjaan kawan-kawan yang bergerak di OMS ini sebenarnya perlu menangkap itu, Bung Alil, karena lembaga-lembaga internasional ini sudah mulai kurang, jadi mestinya ke situ, Bung Alil. Iya. Oke. Kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan besok ada kembali lagi hadir di acara Ogi Baru Menyapa dengan tema kita yaitu BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Iya. Masyarakat pilih BUMDes atau pilih Kopdes Merah Putih? Mana yang aman? Iya. Ini kita terima kasih, Bung Alil, ya, kepada semua teman-teman yang setiap hari, terutama Daeng Patiro ini, my brother kita, meskipun dia berada di daerah Jawa Timur ya, Bung Alil, ya. Tapi hampir setiap hari ketika kita komal, beliau ini selalu hadir. Ibu Lilis dan semua yang sempat hadir selalu di komal kita ini, kita ucapkan terima kasih, Bung Alil. Inilah semua bentuk kecintaannya ke Baru ini. Kecintaan terhadap daerah, Bung Alil. Betul. Iya. Ini ada pertanyaannya ini, Bu Lilis, kapan pertemuan dengan DPRD, Bang Ilo? Insya Allah besok saya bikin suratnya, Bung Balil, Ibu Lilis, kita menyurat ke DPRD dan ketika ada tanggapan ya mudah-mudahan kita bisa hadir semua ya. Nanti kami list. Nah sekarang nanti perlu diskusi-diskusi kecil. Mudah-mudahan nanti kalau saya turun ke Palandro, ke Nepo, terus ke Kupa, nah saya bisa kontak Ibu Lilis, kita diskusi. Jadi silahkan dipelajari lebih dalam dulu terkait dengan RPJMD itu apa kira-kira yang bisa kita diskusikan nanti. Ketika DPR, mestinya sih kalau DPR belum ada jadwal untuk mengesahkan itu ya mestinya dia terima, Bung Alil. Iya. Jangan tanggal 5 dan 6 ya, Bang. Oke. Iya.
Mestinya dia terima dan bisa dihadirkan perwakilan pemerintah di situ supaya jelas, Bung Ulun. Oke, kita pamit dulu, Om Milo. Dan makasih banyak untuk Anda semua, dan mudah-mudahan Anda semua yang lagi menonton atau mengikuti acara ini, tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita pamit dan bersua kembali besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.